Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarram wal Mukarram Mudirul Mahadil Asri At-Taqwa Al-Ustaz Ujari Fai Ehsan BNPD. Al-Mukarram wal Mukarram Musyrifu Ta'limil Mahadil Asri At-Taqwa Al-Ustaz Abdul Razak SIP. Al-Mukarramah wal Muhtaramah Raisatul Madrasah Aliyah At-Taqwa Al-Ustazah Nurul Maghfirah SPDI. Al-Mukarramah wal Muhtaramah Raisatul Madrasah Tsanawiyah At-Taqwa Al-Ustazah Hadirul Mahfudzah SSI. Wal jami'il asatidzah wal ustadzah athabahumullah. Awalan hayya bina nashkurullah azza wa jalla alladzi qad a'tana nikmatan katsiratan hatta nastati'a an najtami fi hadzal makanil mubarak insyaallah. Tsaniyan salatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajana minadh dhulumati ilan nur. Ana kalisa nashwa wa ana lahu kamila wa naqumu wa naqala isatil jalasa sanaqra hadhil baramij. Al-barnamijul awal al-iftitah. Al-barnamijul tsani qiraatul Qur'an. Al-barnamijul tsalits kalimatul tarhibiyah. Al-barnamijul rabi' taqdim wa khidmatul ijtima'iyyah lit-talibat. Al-barnamijul khamis al-barnamijul ra'isi. Al-barnamijul sadis ad-du'a. Al-barnamijul akhir al-iftitah. Sanadhulu ila barnamijul awal al-iftitah. Hayya naftati hadhil baramij bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-barnamijul tsani qiraatul Qur'an. Allati satatluhu lana ustazatuna al-ustazah Amelia. Al-waqtu wal makan iyyahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
بعثنا عليكم عبادا Allahumma sholli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihi al-athhar ala rasulillah wa ashabihi al-akhyar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Ma ajmala kalam ar-rahman yahuzul quluban nas istima'ihi wa tadabburi. Fa sallallahu an yaj'alana min hamalatihi wa hafazatihi ila yawmi an yarithallahu al-arda wa man 'alayha. Amin. البرنامج الثالث كلمة ترهيبية من أستاذنا الكرام الأستاذ إدارة IAS Angga MPB الوقت والمكان إياكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Mukarram Kiai Haji Abu Bakar Aceh, barakallahu fi tuli hayati wa nafa'ana bi ulumih. Yang sama kita muliakan Ketua Yayasan Masjid At-Taqwa Nagrak, Bapak Haji Muhammad Fauzan Akbar SE, Kepala Biro Pengawas, segenap para kepala SMP, SMA dan juga pesantren atau asrama, para wakil, para dewan guru, asatidz wal ustadzat sekalian, dan anak-anakku yang insya Allah kita semuanya menjadi kebanggaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Puji syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini Allah himpunkan kita di tempat yang diberkahi ini. Mudah-mudahan segala niat, langkah dan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Amin. Anak-anakku sekalian, hari ini semestinya Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Ilyas beliau akan hadir bersama dengan kita. Tapi beliau ada di rumah masjid dan beliau menyampaikan permohonan maaf tidak bisa membersamai kita semuanya sehubungan dengan kondisi beliau yang masih dalam keadaan kurang sehat. Oleh karena itu, anak-anak dan hadirin sekalian, mari kita membacakan Ummul Quran untuk guru kita, orang tua kita, Kiai Haji Muhammad Ilyas, dan juga segenap asatidz wal ustadzat yang lain yang barangkali hari ini sedang sakit, atau orang tua kita yang sedang juga diuji dengan sakitnya. Mudah-mudahan dengan keberkahan Fatihah yang kita baca, Allah berikan kesembuhan kepada kita semua. Kepada yang sedang sakit, insyaallah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, sedikit yang ingin Ustaz sampaikan kepada kalian. Yang terpenting adalah ketika kita hadir di majelis ilmu, siapkan hati dan jasad kita untuk menerima ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Kiai akan kita resapi dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak sekalian, terus dan perbanyaklah menimba ilmu dari siapapun. Insya Allah, al-ilmu nurun wa nurullah la yuhda bil 'as. Ilmu akan menjadi cahaya bagi kita semuanya. Bayangkan kalau seandainya kita tersesat, sebutlah di negeri India. Kalian kita semuanya tidak pandai ngomong dengan bahasa India. Apa yang akan kita lakukan di tengah masyarakat India? Kira-kira kita bakal ngapain gitu? Joget-joget? Kita pengen balik ke Indonesia, ngomongnya bagaimana tuh? Maka saat itu kita butuh ilmu yang bisa menghantarkan kita menuju Indonesia ini. Maka setidaknya ketika nanti kita berada di alam akhirat dengan ilmu yang kita cari sekarang ini, hidup kita nanti di akhirat tidak akan pernah tersesat. Amin. Bahkan sebelum alam akhirat, sebelum kita nanti berkumpul di mahsyarnya Allah, di saat kita berada di alam barzakh, ilmu yang kita cari, ilmu yang kita pelajari, insya Allah akan menerangi kita di saat kita berada di alam kubur. Tarik lagi ketika kita hidup di dunia ini, ilmu yang kita cari, ilmu yang kita pelajari akan menuntun kita terangkat derajatnya di sisi Allah. Amin. Diangkat derajatnya di hadapan manusia. Anak-anak sekalian, berapa banyak orang yang kelihatannya biasa, tapi wasilahnya karena ilmu, ternyata orang tersebut dimuliakan. Orang tersebut punya derajat yang tinggi di hadapan manusia. Karena itu anak-anakku sekalian, Al-Barnamij Rabi' Taqdim wa Khidmatul Ijtima'iyyah Li-Taliban Fa'ilal Ustadzatina Karimah Al-Ustadzah Hana Mahmudah SSI
al-waqtu wal makan iyyahu. البرنامج الخامس البرنامج الرئيسي موعظة الحسنة من أستاذنا الكرام الأستاذ كالهادي دكتور أنس أبو بكر أسد الوقت والمكان إياه. Gimana pun caranya katanya jangan terlalu kesini, jangan terlalu banyak spek kesini, terus jangan terlalu kelihatan tanggung kaki. Jadi gini nih. Nah, bagusnya tuh kayak gini. Ustadz Halid tuh banyak kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gini aja. Ini yang nggak bisa ini nggak bisa apa? Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda sabaqal awalima fil wujudi bi asriha al kullu minhu bil haqiqati mubtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya'ti zamanun ala ummati yusalluna fala yusallu. Sadaqallahu sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama yang kita muliakan, pimpinan yayasan, pimpinan pondok pesantren, para kepala sekolah, jamaah sekalian, adik-adik, hadirin jamaah sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah, pagi menjelang siang ini kita kumpul dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan peringatan Mi'raj ini di dunia kita bisa mengikuti sunnahnya, dan di akhirat insya Allah sama-sama mendapatkan syafaatnya. Amin. Hadirin jamaah sekalian, hari ini judulnya memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Jangan bicara Isra-nya dulu deh. Kata anak muda begini, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Ya. Bohong orang kalau belum pernah kenalan, belum pernah ketemu, belum pernah ngelihat, tahu-tahu teman. Aneh gak kira? Ketemu belum, ngelihat belum, tahu-tahu cinta. Aneh gak? Pernah ketemu Nabi? Pernah ngelihat Nabi? Lalu cinta? Ini aneh. Ada sekalian, bagaimana Anda bisa cinta Nabi kalau nggak kenal Nabi? Jangan cinta sama nama. Nama Muhammad itu bukan satu, ribuan bahkan jutaan.
Kalau cinta sama nama Muhammad, orangnya kita nggak kenal, saya khawatir cintanya nyasar. Ntar yang didemenin bukan Muhammad Rasulullah, malah Muhammad tukang jengkol. Cuman Muhammad aja. Ini dari kunci dulu nih ya. Ustaz, bagaimana saya cinta Nabi, saya sayang Nabi, tapi saya belum pernah ketemu Nabi. Bagaimana supaya cinta saya tidak kesasar? Cara sederhana, pelajarin riwayat hidupnya, jadi tahu sosok. Walaupun belum pernah ketemu, tahu riwayat hidup, siapa tahu. Riwayat hidup yang mana yang paling lengkap dan komplit dan termasuk singkat, adanya dalam kitab rawi yang tadi dibaca. Ya, itu lengkap. Cuman sayangnya kita ini di Indonesia baca rawi pada apa, ngerti mah enggak. Betul. Oh, kalau baca rawi kayak orang paham pakai sedih-sedih. Ya Nabi. Wah. Padahal malaikat di belakang lagi ngeledek tai lebih. Kenapa enggak paham? Jadi bagaimana kita kenal Nabi kalau yang kita baca kita enggak paham? Nabi Muhammad sama Nabi Adam duluan mana? Nabi. Nah itu yang jawab Nabi Adam berarti baca rawi nggak paham. Tadi dibaca tuh. Kalau di rawi Udibah hadis pertama, kalau di Sarapal 6 kalau nggak salah halaman 18. Itu ada hadis Nabi, kata Nabi, kuntu nuran baina yadillahi azza wa jalla qabla ayahuka adam fi albaini. Kata Nabi, sesungguhnya aku ini Allah ciptakan 2000 tahun sebelum Adam. Rawi yang paling tipis azab itu ada kalimat fal kullu minhu bil haqiqati mubtada. Alam ini belum ada, nur Nabi sudah tua. Berarti kalau gitu Nabi Adam dulu Nabi Muhammad. Tadi katanya Adam. Berarti kan belum kenal kan? Nah, saya akan cerita ke sana lah. Kalau cerita kerawinya kepanjangan. Sedikit aja saya ceritain. Begitu Allah ciptakan nur Nabi, baru yang lain tuh, sorga, neraka, langit, bumi, tumbuhan. Setelah 2000 tahun baru Nabi ada. Begitu Nabi Adam sudah Allah ciptakan, dia lagi Sarapal 6 halaman 20. Apa katanya? Husmin dinati mimma gani gabril. Allah perintahkan kepada Jibril turun ke dunia, ambil segenggam tanah yang paling bagus di tempat yang paling bagus. Ada yang bayangin, dunia segini luas, Jibril suruh nyari tanah segenggam tanah yang paling bagus di tempat yang paling bagus. Itu Jibril turun ke dunia takut nyasar, bawa Google Map. Modern dia. Dia cari itu tanah, ternyata tanah dan tempat terbaik sedunia percis adanya di tengah-tengah Ka'bah. Yang dulu belum ada Ka'bah. Ini jawaban. Jadi kenapa kita sholat menghadap Ka'bah? Ternyata tanah dan tempat sedunia paling bagus itu ada di Ka'bah. Makanya wajar kita sholat menghadap Ka'bah. Jadi kalau orang tanya jawab begitu. Kadang kita kalau ditanya orang bukan dia jawab, kesel. Kenapa sholat menghadap Ka'bah? Emang dari sholatnya emang apa? Itu namanya ngajak berantem namanya. Diambil itu tanah Sumatera Bilas. Kemudian dibawa tawa. Setelah dibawa tawa, wabah salam di bahari Tasnim. Itu tanah dicuci di sungai Tasnim. Itu tanah berubah menjadi cahaya. Ini sengaja saya harus jelaskan kenapa. Kadang-kadang salah paham. Nabi Muhammad manusia apa malaikat? Kalau manusia terbuat dari apa? Kalau Nabi nurun ala nurin berarti Nabi dari cahaya. Nabi malaikat apa manusia? Ayo. Nah ini kalau nggak jelas nih, karena nggak kenal Nabi. Saya ulang lagi, tanah diambil oleh Jibril, dibawa tawa. Setelah dibawa wabah salam di bahari Tasnim, itu tanah dicuci di sungai Tasnim, itu tanah berubah menjadi cahaya. Asalnya apa tadi? Berubah menjadi, karena ini proses penciptaan Nabi. Nabi tetap asalnya dari tanah. Yang dalam nih ya. Begitu sudah jadi cahaya, dibawa ke hadapan Allah, dipertemukan dua cahaya ini,
Itu yang ada di surga baca rawi namanya nurun ala nurin. Cahaya bertemu, bukan cahaya di atas cahaya. Di atas cahaya gak ada lagi. Kalau di atas sinar itu cahaya, di atas cahaya gak ada lagi. Jadi nurun ala nurin, bertemunya dua cahaya. Cahaya nurillah dengan cahaya asalnya dari tanah. Kenapa dipersatukan? Karena Nabi tetap asalnya manusia, tetap berasal dari tanah. Nah, nanti adik-adik kalau mau tahu riwayatnya dalam rawi. Itu riwayat singkat. Sekarang peristiwa Isra Mi'raj. Apa sih tujuan Isra Mi'raj? Jelas Allah bilang tujuan Isra Mi'raj itu linuriyahu min ayatina. Sebabnya apa? Innahu huwas samiul basir. Itu catatan dulu ya. Tujuan Isra Mi'raj berdasarkan Al-Quran apa? Linuriyahu min ayatnya apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Sebabnya Isra, innahu huwas samiul basir. Peristiwa Isra Mi'raj ini bukan terjadi begitu saja, ada sebabnya. Apa itu? Kullu syai'in sabab. Setiap sesuatu pasti ada. Apa peristiwa Isra ini? Diawali, awas, kalimatnya harus hati-hati. Jadi sengaja pondok pesantren saya pelan-pelan. Kenapa? Karena banyak sekali yang kurang pas menerangkan Isra Mi'raj. Ya, saya sengaja pelan-pelan biar jadi pas. Peristiwa Isra Mi'raj ini diawali dengan Amul Hazn atau Amul Hazn. Dimulai dari tahun kesedihan. Harus ada kalimat dimulai. Kenapa? Karena Nabi Isra Mi'raj tidak dalam keadaan sedih. Ini dulu ya. Banyak salah keterangan Nabi Isra dalam keadaan sedih. Tidak. Diawali dengan tahun kesedihan. Kenapa diawali dengan tahun kesedihan? Pada bulan Rajab, tahun ke-6 dari kenabian, paman beliau yang namanya Abu Thalib meninggal. Siapa Abu Thalib? Abu Thalib ini pamannya yang menurut riwayat sepanjang hidupnya belum pernah mengucapkan 2 kali syahadat. Tapi uniknya ketika beliau meninggal, Nabi sangat berduka cita. Apa rahasianya? Ternyata rahasianya sekalipun Abu Thalib belum pernah mengucap syahadat, tapi bela Islam mati-matian. Anehnya di Indonesia, tiap hari baca syahadat berantem gak habis-habisnya. Ya aneh kan ya? Betul. Kadang-kadang antara Muhammadiyah dengan NU berantem. Padahal sama-sama baca syahadat. Kadang-kadang NU Banser lawan FPI. Padahal sama-sama baca syahadat, berantem gak habis-habis. Abu Thalib belum pernah mengucap syahadat, tapi bela Islam mati-matian. Kemarin lucu lagi ya, Menteri Agama melarang kotak amal. Yang melarang orang Islam. Sholat suruh renggang-renggangin. Kenapa? Katanya ada COVID. COVID bukan penyakit biasa. Saya belum pernah pakai masker. Enggak kena marah. Apalagi yang namanya Omikron. Omikron itu melahirkan 30 titik. Kalau yang namanya Corona itu cuma 3 titik. Ada kalau ibarat pekerjaan, orang yang kerjaannya cuma 3 dengan 30 fokus yang mana? Fokus yang 3, yang 30 maka gak fokus, betul? Berarti maka kebayang Omikron kagak makan apa. Ada di tenggorokan minum teh anget selesai, gae,
Takut gua kedua-duanya. Kenapa? Kita ini kadang-kadang aneh, yang musuhin Islam ya Islam. Padahal kata Nabi apa? Kun kaliyadain wala takun kal uzunain. Hai umat Islam, jadilah dua tangan, jangan jadi dua telinga. Kenapa? Hidup jangan kayak kuping. Kenapa? Sama-sama dipala, gak pernah akur. Kuping kiri sama kanan gak pernah ketemu. Pernah ketemu? Sama-sama satu masjid tapi gak pernah akur ya. Tapi kata Nabi, kun kaliyadain, jadilah dua tangan. Kenapa kompak? Buktinya mana? Tangan kiri gatal, yang gergit kanan gatal, yang gergit kiri. Dua-duanya gatal, garam. Jadi Abu Thalib sekalipun belum pernah mengucap syahadat, bela Islam mati-matian. 3 bulan berikutnya, istrinya meninggal. Rajab. 3 bulan berikutnya adalah Ramadan. Makanya kalau udah Rajab bikin Ramadan tuh ya. Pada bulan Ramadan istrinya meninggal dunia. Nah ini karena ini banat, yuk kita lihat apa sih rahasianya. Padahal Dede mau tahu Rasulullah itu paling ganteng sedunia. Jangankan nenek-nenek, perawan masih loma. Tapi anehnya kok nenek-nenek yang namanya Khadijah, anak udah 9, umur 60 tahun, kok meninggal Nabi sedih. Padahal perawan antri. Coba tanyain orang laki dah. Bininya udah tua. Anak perawan cakep-cakep ngajak nikah. Begitu bini yang tua mati, hilang apa sedih? Gila, mati lu. Mau kawin lagi gitu loh. Tapi Rasulullah luar biasa. Nenek-nenek meninggal dia sedih, padahal perawan antri. Apa rahasianya? Ternyata istri soleha. Nah ini calon-calon istri soleha. Mau jadi istri soleha? Lil muttaqina mafazah. Ada kawanaba wa kawaiba atraba wa kasan dihaqa la yasma'una lagwan wala kidaba. Ciri-ciri istri soleha wa kawaiba atraba. Kawaib itu artinya perawan. Atrob buah dada yang baru tumbuh. Maksudnya apa? Istri yang soleha sekalipun sudah tua, di hadapan suami bagaikan sweet 17. Saja. Kalau kata bahasa Nabi, izan nazar nasarotka, kalau dilihat lagi selalu enak dipandang. Begitu. Ya Dede, kadang-kadang kan perempuan terbalik kadang-kadang. Ya enggak? Kalau giliran mau kondangan cakep. Giliran tidur sama lakinya kayak kuntilanak. Itu ciri-ciri. Wa kawaiba atraba wa kasan dihaqa. Tuh, nih Dede. Nanti kalau menjadi istri yang salehah, kata Allah yang kedua, wa kasan dihaqa. Apa itu kasan dihaqa? Gelas suami jangan sampai kosong. Bukan artinya gelasnya kosong isiin, gelasnya kosong isiin, kembung lakinya. Apa itu kasan dia? Suami sarapan pagi temenin. Kadang-kadang mohon maaf Dede, ada perempuan yang belagu pagi-pagi bikin kopi, taruh aja di meja, bodo amat, mau minum kayak mau kagak, yang penting udah ada begitu. Kalau ada perempuan yang begitu, bikin kopi langsung ditinggal, itu namanya istri yang tidak soleh. Kenapa? Istri kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Coba saya tanya Dede, kalau ada kopi, ada kue, ditaruh di pojokan, kemudian ditinggal, namanya apa? Sajen. Sajen makanan siapa? Setan. Berarti suaminya kurang ajar. Baik. Dalam kondisi 3 bulan ini berturut-turut, istri dan pamannya meninggal. Kenapa? Abu Thalib itu adalah pembesar kota Arab, kota Mekah.
Sementara Khadijah adalah saudagar kaya. Dua pembela beliau ini meninggal dalam keadaan sedih. Di bulan Ramadan, alhamdulillah Nabi mulai terhibur. Kenapa? Persis di bulan Syawal beliau nikah dengan Saudah. Kalau habis nikah sedih atau tidak? Hah? Habis nikah sedih atau girang? Satu girangnya. Berarti Nabi udah kasih diri. Awas ya. Lagi sedih atau girang tuh? Girang. Awas, hati-hati nih. Karena banyak yang menerangkan Nabi Isra Mi'raj waktu itu Isra Mi'raj dalam keadaan sedih. Awas, hati-hati nih. Ini keterangan yang menyesatkan ini. Karena Nabi tidak boleh mengajarkan tidak boleh duka cita lebih dari 3 hari. Antara istrinya meninggal dengan Mi'raj itu masih 9 bulan. Awas, masih panjang. Ini keterangan-keterangan menyesatkan ini. Baik, saya ulang lagi. Di bulan Syawal beliau nikah dengan Saudah. Setelah nikah dengan Saudah, mulailah orang-orang Quraisy nyakiti Nabi. Salah satunya Abu Bakar dipanggil. Bukan Abu Bakar ini, bukan. Abu Bakar sini ya. Apa kata kufar Quraisy? Hei Abu Bakar, sekarang pembelamu sudah tidak ada. Kau masih ikut Muhammad atau kau balik kepada Lata dan Uzza? Abu Bakar dengan tegas, saya tetap ikut Muhammad Rasulullah. Karena Abu Bakar bilang ikut Muhammad, akhirnya Abu Bakar diseret keluar rumahnya, digebukin sampai beliau sakaratul maut. Saat itu Rasul sedang dikejar-kejar. Akhirnya strategi diatur. Ali suruh tidur di tempat tidur Nabi pakai pakaian Nabi. Nabi keluarlah dari Mekah bersama Zaid bin Harithah. Kemana beliau? Ke Taif. Kapan berangkat ke Taif? Bulan Syawal. Ya. Kita urut dulu dikit. Sampai beliau di Taif. Sampai di Taif beliau dakwah. Wahai orang-orang Taif, siapa yang pengen selamat? Kalau dia masuk Islam nanti dibangkit masuk surga. Siapa yang tidak masuk Islam nanti dibangkit neraka. Kabilah pertama nggak mau, diusir Rasulullah. Lari lagi kabilah kedua, diusir lagi. Sampai kabilah yang ketiga, orang bilang kata Rasul, siapa yang masuk Islam nanti dibangkit masuk surga. Siapa yang tidak masuk Islam dibangkit masuk neraka. Salah satu pembesar Taif ngangkat tangan. Ya Muhammad, tadi kau katakan kalau masuk Islam nanti masuk surga. Kalau nggak masuk Islam masuk neraka. Iya. Saya mau tanya Muhammad, silakan. Ente udah melihat surga belum? Belum. Muhammad, udah melihat neraka belum? Belum. Bagaimana ente bilang surga indah neraka serem? Ente belum pernah lihat. Berarti ente tukang bohong. Ente orang gila. Makanya akhirnya Nabi ditimpukin, dianggap orang gila, diusir dari Taif. Kenapa? Belum lihat surga, ngomong surga ini. Nabi pulang. Sampai Zaid bin Harithah berdarah-darah karena ditipukin. Karena ngalang-ngalingin sampai Nabi jangan sampai kena. Nabi pun betisnya sampai berdarah. Sampailah dia ke satu kampung, satu kebun, namanya kebun anggur yang dijaga oleh namanya si Anas. Apa kata yang tuan rumah yang punya anggur? Jangan deket-deketin orang gila, lu jangan ikut itu. Berangkat Nabi sampai ketemu malaikat kiraman katibin. Muhammad, apakah orang Taif harus lemparkan gunung biar mati semua? Jangan. Fa innahum la ya'lamun. Dia nggak tahu apa-apa. Mudah-mudahan anak cucunya yang bisa masuk Islam. Disakitin Nabi tadi tidak mau kasih. Sampailah beliau balik ke Mekah. Kapan? Bulan Zulhijjah. Sampai di Mekah dalam bulan Zulhijjah bingung Nabi. Waduh, jangan-jangan saya dipenggal nih.
Siapa yang berani belain saya? Ternyata ada 9 pemuda datang dari Yasrib. Anak muda ini datang, saat kami utusan Yasrib ya Muhammad. Kami siap masuk Islam, kami siap membela Islam dengan catatan apa? Damaikan kaum kami Aus dan Khazraj yang gak pernah damai dari dulu. Berantem perang saudara. Kalau Anda bisa damaikan Aus dan Khazraj, kami siap masuk Islam. Akhirnya terjadilah perjanjian Hudaybiyah pertama. Ini pelajaran biasa nih, saya terakhir biar sudah nyambung ya. Terjadilah perjanjian Hudaybiyah akhirnya Rasul siap-siap berangkat pada bulan Muharram. Nabi berangkatlah ke Yasrib. Makanya itulah Muharram jadi tahun pertama Hijri. Pertama kali Nabi hijrah. Berangkat beliau ke Yasrib. Alhamdulillah disambut dengan luar biasa. Kenapa? Ternyata orang Taif tahu nanti akan lahir Nabi akhir zaman, lahirnya di Mekah. Yang bisa mendamaikan Aus dan Khazraj adalah itu yang dianggap Nabi. Padahal saat itu Yasrib belum muslim, tapi tahu yang akan lahir adalah Nabi Muhammad. Dari mana? Dari kitab Taurat dan Zabur. Ingat Nabi pernah ketemu Pastor Bahira? Islam apa bukan itu? Bukan. Udah tahu, makanya mereka memang tahu akan lahir Nabi di Arab. Orangnya sangat hebat, orangnya sangat alim. Begitu datang ke Yasrib, disambut dengan Tola'al badru alaina min zani. Udah Islam duluan ya. Padahal belum kenal Nabi. Nabi di Mekah, tapi datang ke Yasrib langsung disambut dengan Tola'al badru. Kenapa? Ternyata orang Madinah lebih dulu yakin terhadap Rasulullah daripada orang Mekah. Datang langsung disambut, hebat ya. Akhirnya setelah datang mereka berpelukan, yang Aus dan Khazraj jadi satu. Islam semakin menjisuar daripada Madinah. Nabi Yasrib. Akhirnya Nabi rubah Yasrib menjadi kota Madinatul Munawwarah. Saya tanya lagi, berarti Nabi ada di Madinah saat itu lagi girang apa lagi sedih? Girang apa sedih? Bener gak kalau orang bilang Nabi Isra Mi'raj sedih? Nggak nyambung ya? Nggak nyambung kan? Jadi dalam keadaan Islam mercusuar di Madinah, orang Islam sudah mulai kuat di Madinah. Nabi begitu bangga dengan kemajuan umat Islam, baru Allah panggil Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Begitu Allah perintahkan, ya Muhammad, ayo kau Isra Mi'raj. Dijemput oleh Jibril. Beliau gak mau buru-buru berangkat, sholat dulu di Masjidil Haram. Ya, berangkat lagi, mampir di Masjidil Aqsa, sholat lagi, betul. Berangkat lagi ke langit pertama, ketemu dengan Nabi Adam. Beliau menjadi imam sholat dengan jamaahnya Nabi Allah Adam sampai ke langit itu. Ini perlu saya jelaskan. Kenapa Allah Isra Mi'raj kan? Buat apa? Ayo. Kenapa Allah Isra Mi'raj kan Nabi? Yang udah diketahui apa? Mengambil berita sholat. Iya. Kan tadi Nabi belum berangkat udah sholat. Sholat apa ini? Nabi belum berangkat sholat dulu gak? Sholat. Nah kalau Isra Mi'raj ngambil sholat, ini sholat apa? Makanya kita harus jelaskan. Ini harus dijelaskan. Jadi ini banyak kekeliruan dalam sejarah. Nabi itu jelas Isra Mi'raj bukan ngambil perintah sholat, karena Nabi belum berangkat udah sholat duluan. Apa sih intinya Isra Mi'raj? Tadi saya bilang linuriyahu min ayatina. Hei
orang Israel. Kenapa? Aku akan perlihatkan tanda kebesaran. Apa tanda kebesaran Allah? Sorga dan neraka. Kenapa Allah perlihatkan sorga dan neraka? Kata Allah, innahu huwasamihur. Aku dengar bagaimana kau ditoib. Permintaan orang toib karena kau belum pernah lihat sorga dan neraka. Aku lihat ya Muhammad bagaimana kau ditipuki, kau dianggap orang gila gara-gara belum pernah lihat sorga dan neraka. Kau naik Isra Mi'raj, ini ya Muhammad sorga, ini neraka. Turun ke dunia, terangkan ke orang Taif, kau sudah melihat sorga dan neraka. Begitu Nabi melihat sorga dan neraka, sorga benar-benar indah, neraka serem. Disinilah hebatnya seorang pemimpin, gak mau senang sendirian. Apa kata Nabi? Ya Allah, sorgamu begitu indah, nerakamu begitu seram. Aku minta ya Allah, berikan kunci sorga biar umatku semua bisa masuk surga. Dia pikirin kita, minta kunci. Kata Allah, kunci sorga nih, sholat 50 waktu. Sholat 50. Itulah yang kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalat. Yang pertama dikoreksi di hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya benar, yang lain benar. Kalau sholatnya salah, yang lain salah. Itu sholat 50 waktu. Saudara, adik-adik, orang kalau gila melihat beban gak? Maling, saking girangnya itu kadang-kadang kulkas dia bangun. Ya, orang kalau girang lupa. Anak kalau girang kadang-kadang temen ditabok ya. Ya apa gitu ya. Orang kalau girang lupa. Nabi saking senangnya dapat kunci surga, gak mikirin 50 waktu. Saking girangnya dia turun aja langsung. Untung ketemu Nabi Musa ya. Anda deh kalau kira-kira nih kita diwajibin sholat 50 waktu, sanggup gak kira? Sanggup gak kira? Sanggup lah. Kita aja kadang-kadang nolak duluan. Sanggup. Ada deh kalau sholat sehari semalam berapa rakaat? Sehari semalam sekarang berapa rakaat? 17 ya. Berapa rakaat? 17. Kalau sholat tarawih berapa rakaat? 23. 17 sama 23 40. Itu baru 2 sudah 40. Tambah 10 tahajud 8-nya. Tambah yang bikin 3 udah lebih 50. Bisa. Saya bilang gak bisa sih. Bisa. Saya bilang gak bisa. Ya kan? Logika tuh ya. Kalau yang biasa tahajud dengan tarawih aja, tarawih udah jelas 23 rakaat. Tambahin apa namanya sholat tahajud 8. Udah berapa itu? 31, betul. Salat wajibnya udah berapa? 17 rakaat lebih. Bisa. Ya. Belum qobliyah, belum ba'diyah, banyak enggak tuh? Intinya jadi apa? Allah ambil, Allah perintahkan ke sholat buat apa? Karena ngambil kunci surga. Dapatlah kunci surga itu sholat 5 waktu, singkat cerita. Cuman masalahnya, ini masalahnya. Kata Nabi ini, ya'ti zamanun ala ummati yusalluna fala yusallun. Satu masa akan sampai kepada umatku, mereka sholat hakikatnya tidak sholat, jungkang jungkingong. Kenapa? 1, mungkin gak punya ilmu. 2, mungkin punya ilmu, gak punya tujuan. Kenapa? Karena ibadah ada syariat, ada hakikat. Ibadah gak punya ilmu, ibadahnya gak diterima. Punya ilmu gak punya tujuan, ibadahnya ngaco. Maaf, kita ini kan suka dikatain orang Cina. Kata orang Cina begini, perhatiin. Kata orang Cina, orang Islam sembahyangnya bego. Mendingan kami Cina. Kenapa? Kami mau biarpun Cina sebelum sembahyang siap-siapin dulu. Ada bekakak ayam ya, ada apel, ada anggur.
Diambil tuh obat nyamuk panjang, siok. Obat nyamuk panjang tuh kan? Dia bakar siok Ismail kan? Oh iya, gitu kan? Kelamaan hoya perutnya lapar, makan kakak ayam kenyang. Cuci mulut pakai apel enak. Daripada orang Islam bego, kenapa? Coba aja lihat orang Islam sholat sendirian di kamar, nunjuk nggak ada yang ditunjuk, nengok kanan nggak ada orang, tengok kiri nggak ada juga. Akhirnya malu sendiri, sampai banyak ciluk, buat stres. Mendingan Cina kalau gitu mah. Kenapa? Kita yang ibadah belum benar-benar. Baik. Sebelum sholat kan wajib wudu ya. Betul. Oh ini ya. Sanawiyah aliyah pasti tahu nih. Sebelum sholat wajib. Apa sih arti wudu? Bersuci, kebersihan, benar. Betul. Baik, saya tanya, mandi sama wudu bersih mana? Ayo. Mandi sama wudu bersih mana? Tuh kan segini aja ada 3 jawaban. Ada yang jawab mandi, ada yang jawab wudu, banyakan yang nggak jawab nyari aman. Ntar jawab mandi, wudu lagi diem aja. Ada lagi kan gampang. Kalau mandi semuanya dicuci, betul? Pakai sabun, pakai sampo, kadang-kadang digosok-gosok, betul? Lah kalau wudu kan cuma basuh kepala, muka, tangan, kaki. Kalau mandi semuanya berarti bersih mana? Mandilah susah amat ya. Berarti wudu sama mandi usia mandi. Habis mandi boleh nggak langsung sholat? Berarti bersihan mana? Keder kan? Nah, udah mulai keder. Wajar nggak kalau orang di luar Islam bilang begini? Orang Islam tuh bego. Habis mandi bersih-bersih cuci muka lagi. Kan udah mandi. Kan udah mandi. Kok gini masalah cuci muka lagi? Kan udah mandi. Karena kita yang mengerjakan belum tahu. Siapapun tahu mandi sama wudu jelas bersihan mandi. Lah kenapa habis mandi nggak boleh sholat? Kok harus wudu? Kan kerjaannya sama. Mandi cuci muka, wudu cuci muka, mandi cuci tangan, wudu cuci tangan, mandi cuci kaki, wudu cuci kaki. Lah kenapa nggak boleh langsung? Awas, ada kaidah usul fiqh. Apabila mengerjakan apabila 2 pekerjaan yang sama, salah satu harus diulang, maka itu pasti ada beda. Kalau tidak ada bedanya nggak mungkin diulang. Kenapa diulang? Karena ada beda. Apa bedanya? Doa. Mandi basuh muka nggak pakai doa, tapi wudu ada doanya. Allahumma bayyin wajhi binurika yauma tubayyidu wujuha awliyaika wa la tusawwidni bi zulumatika kama tusawwidu wujuha 'alaika. Mandi cuci tangan nggak pakai doa. Wudu adalah ma'atini kitabi biyamini wa hasibni hisaba yasira. Mandi cuci kaki nggak pakai doa. Wudu adalah masabit kadamaya ala siratil mustaqim. Kesimpulan, siapa yang wudu basuh muka tanpa doa berarti bukan wudu, cuci muka, mending mandi. So, apa kita hafal doa wudu? Jadi selama ini ngapain? Ini yang lucu. Ustaz, yang penting kan sah. Saudara ingat, kalau Anda makan jangan mikirin kenyang. Ada vitamin apa enggak? Betul. Kalau sekedar kenyang, makan aja rumput. Kenapa Anda? Ada 4 sehat 5 sempurna. Berarti bukan hanya sekedar kenyang, ada vitaminnya, ada proteinnya. Sholat bukan hanya sekedar sah, tapi ada tujuan. Banyak orang sekarang ini kenapa? Jangankan di luar pesantren, kadang-kadang di pesantren aja masih banyak yang apa ini. Padahal ini pelajaran pokok. Ayo, Anda kalau mau makan baca doa apa? Mau makan? Apa doanya? Allahumma barik lana bima razaqtana. Doa apa itu? Kalau mau buka puasa baca doa apa? Apa doanya? Yang suruh rombah barik lana jadilah kasuntu siapa? Ayo. Anda pernah belajar gini? Doa makan di luar bulan puasa, Allahumma barik lana, pernah gitu?
Ada nggak di luar bulan puasa? Yang Anda belajar kan doa makan Allahumma. Kenapa bulan puasa jadi lakas suntuk? Yang suruh rubah siapa? Yang suruh rubah siapa? Oh, Ustaz, bulan puasa. Kalau bulan puasa bulan berkah, mestinya tambahin doa. Kenapa dibuang? Yang nyuruh buang doa siapa? Dan sekalian, lakas suntuk itu bukan doa buka puasa. Lakas suntuk itu doa setelah berbuka. Buka puasa mau makan, tetap balik lana. Kenapa dirubah? Betul. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Minum, udah batal, baru lakas suntuk. Ao. Minum belum, makan belum, air masih di meja, udah lakas suntuk. Wa ala rizqika aftartu. Atas rezekimu ya Allah, aku telah berbuka. Lah belum. Minum. Sahabat semua telah hilang sirna hausnya. Hilang dari mana belum diminum? Ini yang Nabi bilang ya di zamanun ala ummati. Sengaja saya bawa di sini. Kenapa? Karena perkembangan ini bukan makin benar. Pengetahuan itu bukan makin tinggi, makin lemah. Anda tahu nggak? Kita sering songong sama Allah. Bahasa saya agak kasar. Tahu nggak songong sama Allah? Nggak tahu. Tapi terutama orang lagi minimal tiap Jumat songong sama Allah. Dia nggak sadar kalau dia songong. Kalau saya menyuruh Anda nyuruh lagi saya, songong nggak kira? Udah disuruh nyuruh lagi, songong nggak? Songong. Dan itu seringkali kita songong Allah, tidak nggak sadar. Biasanya hari Jumat, khotib suka bilang gini, Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Jawabnya, Allahumma salli wa sallim wa barik. Songong. Coba terjemahkan. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Kata Allah, hai orang-orang beriman, berselawatlah Anda kepada nabimu. Kita bilang, ya Allah, selawat dan salam kepada Nabi. Kalau nyuruh Allah lagi, kan nyuruh lu. Ya. Allah nyuruh kita, ngapa nyuruh Allah lagi? Allahumma salli wa sallim. Ya Allah, berikanlah salam. Lalu mah nyuruh lagi. Atau lu kan nyuruh lu selawat sama Nabi, gak boleh nyuruh lagi. Kalau Allah nyuruh, jangan nyuruh Allah. Jawab perintahnya. Hai manusia, berselawatlah kalian kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Selesai, gak usah pakai